Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan. Presentasi kami adalah presentasi dasar pemrograman yang berjudul Pengenalan Statement Basic. Kelompok kami terdiri dari nama saya sendiri, Claudia Devi Haryadi, dan Rian Lazuardi. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai pengenalan statement basic. Konsep dasar pemrograman basic. Bahasa basic adalah salah satu bahasa tingkat tinggi atau high level language yang berorientasi ke pemecahan masalah atau problem solving. Basic yang merupakan singkatan dari Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code ditemukan oleh John G. Kemenyi, profesor dari Dartmouth College, dan Thomas E. Kurtz pada tahun 1960. Jenis compiler dari versi bahasa BASIC yang ada di pasaran: Basica, GW Basic, M Basic, Turbo Basic, Quick Basic, Power Basic, dan lain-lain. Perintah-perintah dasar BASIC. Perintah-perintah input. Perintah-perintah input digunakan untuk memasukkan data ke dalam program melalui perangkat luar seperti keyboard, mouse, file, dan lain-lain. Di antaranya adalah perintah input, line input, read data, dan restore. Input. Perintah input digunakan untuk menerima masukan data dari keyboard. Variasi penggunaan dan cara penulisan perintah input adalah sebagai berikut. Jika pada perintah input tidak ditambahkan pesan yang tertulis di antara dua tanda petik, pada dasar program di run akan keluar tanda tanya yang artinya komputer menunggu pemakai program untuk memasukkan data yang diinginkan. Untuk mengakhiri proses pemasukan data harus ditekan tombol enter. Perintah input dapat digunakan untuk memasukkan data numerik atau angka maupun string. Line input. Perintah line input digunakan untuk memasukkan suatu nilai string ke variabel string. Kelebihan perintah ini dibandingkan perintah input biasa adalah bahwa perintah ini dapat digunakan untuk memasukkan rangkaian string yang dipisah oleh tanda koma, tetapi perintah line input tidak dapat digunakan untuk memasukkan data numerik. Contoh perbandingan perintah input dan line input. Perintah input. Rem menggunakan perintah input. Input masukkan nama, print nama, output masukkan nama 1, 2, 3, satu output tidak sesuai dengan input. Perintah line input. Rem menggunakan perintah line input. Line input masukkan nama, print nama, output masukkan nama 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini adalah contoh-contoh perintah dasar. CLS itu untuk menghapus screen, list untuk memprogram atau mendaftar list program, delete untuk menghapus file nama, load untuk binary load slot nama beban biner file name, run untuk menjalankan file, rename untuk mengganti nama file lama, while untuk mengakhiri saat kondisi bertemu, until sampai menghentikan kondisi saat bertemu, loop siklus kembali ke awal dari sebuah do loop, exit untuk exit atau keluar. Pemberian harga terhadap variabel. Pengubah adalah suatu lambang dari sebuah daerah di memori utama komputer yang dapat berisi suatu nilai. Variabel merupakan nama yang mewakili nilai data di mana nilai tersebut dapat berubah pada saat program dieksekusi. Secara umum, syarat-syarat penulisan nama variabel adalah nama variabel jangan terlalu panjang, meskipun harus dengan jelas menunjukkan fungsi nilai data yang diwakilinya. Sebab setiap bahasa pemrograman mempunyai batas maksimal panjang nama variabel. Nama variabel tidak menggunakan tanda-tanda khusus seperti tanda baca dan spasi, meskipun dalam bahasa pemrograman tertentu dapat digunakan.
suatu pemisah dalam penulisan nama variabel dalam BASIC adalah titik, misalnya nama titik siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Haryadi. Ya, di sini kita akan menjelaskan jenis variabel. Di dalam bahasa BASIC, suatu variabel dibedakan atas variabel numerik dan variabel string. Variabel numerik adalah variabel yang mengandung nilai numerik atau angka, dan variabel string adalah variabel yang berisi nilai huruf atau alfanumerik. Nah, di sini penggolongan variabel dalam bahasa BASIC dijelaskan pada tabel berikut. Variabel numerik, variabel presisi tunggal, single precision, ya, merupakan default dari variabel yang digunakan dalam bahasa BASIC. Jadi kalau membuat suatu variabel dan tidak ditambah karakter apapun, berarti variabel tersebut bertipe presisi tunggal. Selain itu, variabel ini juga biasanya ditulis dengan tambahan karakter di belakangnya. Variabel ini tergolong variabel yang dapat menampung bilangan real, pecahan, dan membutuhkan memori sebesar 4 byte. Variabel jenis ini mempunyai ketepatan sampai dengan 7 digit. Nah, ini double precision. Variabel bertipe ini mempunyai kecepatan sampai dengan 15 digit. Variabel ini selalu diakhiri dengan tanda pagar dan membutuhkan memori sebesar 8 byte. Integer adalah variabel numerik yang dapat menampung bilangan bulat, tidak mengandung pecahan dari 32768 sampai dengan 32767. Bila terdapat nilai pecahan, maka akan dibulatkan. Pembulatan adalah jika lebih besar atau sama dengan 5, maka akan dibulatkan ke atas, sedangkan jika kurang dari 5 akan dibulatkan ke bawah. Variabel jenis ini hanya membutuhkan memori sebesar 2 byte dan penulisan selalu menggunakan tanda %. Long integer. Variabel ini hanya menyimpan bilangan bulat tetapi mempunyai jangkauan nilai yang jauh lebih besar daripada variabel bertipe integer. Variabel ini selalu diakhiri dengan tanda dan membutuhkan memori sebesar 4 byte. Variabel string. Variabel string disebut juga dengan variabel alfanumerik. Variabel ini selalu menggunakan tanda ya di sini dan membutuhkan memori sebesar 3 byte. Operator adalah simbol-simbol khusus yang digunakan untuk mengoperasikan suatu nilai data atau operate. Ada beberapa jenis operator, yaitu A. Operator aritmetika, digunakan untuk mengoperasikan data-data numerik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Dalam proses aritmetika tersebut, pengerjaan operasi tergantung dari tingkat valensi operator-operator yang terlibat. Perpangkatan memiliki valensi tertinggi, kemudian dilanjutkan dengan perkalian, pembagian bulat, dan sisa pembagian, sedangkan penjumlahan dan pengurangan mempunyai valensi yang terendah. Ini adalah contoh-contoh operator. B. Operator relasi, digunakan untuk mewakili sebuah nilai logika atau nilai boolean dari suatu persamaan atau nilai. Operator-operator yang terlibat adalah seperti yang di slide. Digunakan perintah output. Print, instruksi output, merupakan instruksi yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data atau oleh komputer, baik melalui monitor, printer, maupun media lainnya. Printf, untuk mengatur jarak dari nilai yang akan dicetak di layar dapat digunakan perintah printf.
Perintah ini menggunakan nilai 1 sampai dengan 80. Programnya dapat dilihat. Print using. Perintah print using dapat digunakan untuk mengatur banyak digit yang ingin ditampilkan di layar. Lanjut. Lprint. Perintah Lprint digunakan untuk menampilkan keluaran program ke printer. Tata cara penulisan sama persis dengan perintah print biasa. Hanya saja keluarannya tidak ditampilkan di monitor tapi di printer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mengucap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi